Istana terus bersolek jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan. Situasi masih terlihat cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat personel gabungan TNI Polri juga sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personel. Bila dirinci, 6.757 personel itu terdiri dari 4.100 personel Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personel gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personel BKO dari Pemda. Selain itu, terlihat juga di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop berukuran besar yang bergambar Prabowo Gibran. Backdrop tersebut bertuliskan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029. Di sisi lain, jelang pelantikan, Prabowo telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana dimulai pada Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024. Sementara itu, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex-calon Presiden Anies Baswedan menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Cak Imin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Keputusan ini diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meskipun demikian, Anies tetap menghormati pilihan Cak Imin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Sementara itu, Cak Imin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya, dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya, Jasilul Fawait, menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jasilul menekankan bahwa jabatan Cak Imin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Cak Imin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Cak Imin kini mengambil langkah yang berbeda, mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024.
Itulah tadi berita Hot News kita pada hari ini. Saksikan berita Hot News lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.